Assalamualaikum teman-teman. Jumpa lagi dengan saya Ririn di channel YouTube saya Ririn Binarbuana. Sekarang saya sedang menghadap pouch sudah buruk seperti ini karena lama tersimpan. Ceritanya ini akan kita sulap, akan kita cover dengan rajutan. Dan teman-teman di rumah mungkin bisa mencari dompet atau pouch lama yang tentunya tidak seburuk punya saya. Di sini bagian dalamnya tuh masih bagus banget. Ada busa anginnya juga di bagian dalamnya. Jadi saya mau manfaatkan karena ketika kita buat rajutan, toh kita juga akan memasang innernya. Dan kondisi resletingnya juga masih sangat bagus gitu. Ini sudah rontok-rontok teman-teman. Dan untuk motifnya kita sisihkan, maaf ya, ini bekas rontokan pouch lama saya. Untuk motifnya saya akan membuat dengan motif seperti ini. Ini headband saya. Tuh, seperti ini sambungannya. Dan lebar dari headband ini, jadi ini satu motifnya, dia ada, kita ukur ya, kita ukur sebelum pinggiran, ini ada pinggiran 9 cm. Dan pouch lamanya nanti kita lihat kita butuh berapa motif ya. 27. Oh, jadi 3 kali lipat. 3 kali lipatnya motif ini ya. 3 kali lipatnya motif ini. Nanti kita coba buat bagaimana. Dan kita masuk ke sesi selanjutnya untuk alat dan bahan. Bahan saya memakai jenis polyester D18. Ini tanpa merek ya teman-teman. Saya mendapatkannya di sebuah toko alat tulis di daerah saya. Kurang recommended karena ini ternyata agak sedikit lebih kasar dengan harga yang setara dengan jenis, misalkan saya biasa pakai polycherry itu. Kemudian hak pennya saya gunakan yang nomor 3, nomor 3 ya, ini nomor 3, 4 tuh, nomor 3. Kita butuhkan korek api, juga gunting, kemudian brand. Ini opsional, teman-teman bisa pakai, bisa juga enggak. Tentu saja jarum untuk menjahit brandnya, dan untuk merapi-rapikan ekor benang. Beberapa stitch marker barangkali nanti kita butuhkan. Baik teman-teman, kita langsung lanjutkan ke tutorial. Jadi teman-teman, sebelum masuk ke tutorial, sedikit pengarahan. Kita membuat terdiri dari beberapa lajur. Jadi satu lajurnya itu sekitar 9 cm. Jadi ini teman-teman sesuaikan dengan barang yang akan di cover. Jika misalkan kurang dari ini, teman-teman mainnya di DC ini yang kita kurangi. Jadi ini kan ada 5 nih, 1 2 3 4 5. Ketika dia lebih sempit dari ini, teman-teman pakai 3 atau berapa, silahkan disesuaikan, diukur dulu barangnya yang akan di cover gitu. Kebetulan punya saya ada sekitar 29 cm, sehingga saya akan tetap memakai pola seperti headband saya ini. Jadi silakan teman-teman diikuti. Untuk satu pola ini lebar dari sini ke sini itu kita butuh CH awal sebanyak 22. Jadi kita awali dengan slip knot.
Kita awali dengan slip knot. Saya akan membuat CH awal 22 ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2. Nah, stop sampai di sini. 22 CH awal. Untuk awalan kita memakai tambahan 3 CH bantuan naik pengganti 1 double crochet. Jadi yang 22 ini adalah satu motif paten. Ketika teman-teman mau mengurangi DC-nya, misalkan 3 dan 3, 3 di kanan dan 3 di kiri, berarti kita kurangi 2 kanan dan kiri. Berarti dikurangin 4. 22 dikurangin 4, jatuhnya 18. Seperti itu ya teman-teman. Nah, ini saya pakai pola persis seperti headband ini. Berarti 22 rantai awal kita tambahkan dengan 3 CH. Nah, ini sebagai pengganti 1 double crochet yang pertama. Baru kemudian di stitch yang keempat dari belakang kita isi double crochet berturut-turut 4 kali. 1 2 3 4. Nah, ini ya, sehingga dia menghasilkan 5 double crochet. Motif selanjutnya 3 CH. 3 CH kita skip 3. Skip 3. 1 2 3, kemudian kita single crochet di sini. Gitu. Rantai 5, 1 2 3 4 5. Kita skip 5. Skip 5. 1 2 3 4 5. Di sini kita single crochet 3 rantai, skip 3, 1 2 3, dan di sini kita akan mengisi dengan berturut-turut 5 double crochet seperti yang sebelah kanan sudah kita buat tadi. 1 2 3 4 5. Gini ya teman-teman. Sebentar, ini skipnya sudah betul belum? Karena ini sisa 1. Oh, yang ini skipnya kurang 1 ya, maaf ya teman-teman. Jadi ini skipnya 3 juga. Kita lepas dulu, kita skip 3, 1 2 3. Di sini baru mulai double crochet yang pertama. 1 2 3 4 dan yang kelima. Jadi pas ya, jumlah rantai awal 22 menghasilkan satu motif dengan double crochet di kanan dan di kiri masing-masing 5. Masuk baris kedua, kita awali dengan 3 CH, kita balik, kita isi 4 double crochet berurutan. 1 2 3 4. Kemudian 3 rantai. Yang ini kita skip.
3 CH space ini kita skip, kita bekerja di 5 CH space ini. Kita isi dengan 12 double crochet. 1, sebentar ya. 12 double crochet, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Digeser ke kanan ya teman-teman supaya muat 9 ya. 10, 11, 12. Tidak boleh kurang, tidak boleh lebih, harus pas 12. Kita hitung lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Diikuti dengan 3 CH. 1, 2, 3. Kita skip lagi 3 CH space yang di baris sebelumnya. Kita langsung ke bagian double crochet, jumlahnya 5 DC sama seperti baris pertama. 1, 2, 3, 4, 5. Tampilan sementara akan seperti ini. Kita lanjutkan baris ketiga. 1, 2, 3 rantai. Balik, kita isi 4 double crochet seperti tadi. Jadi ini pola tetap. Di setiap 3 baris awal akan berulang di 3 baris sesudahnya. Begitu teman-teman. Ya, 5 double crochet berurutan. Perhatikan, 1 rantai. Kita satu motif ini butuh 3 stitches. Butuh 3 ya. 3 lubang. Jadi, kenapa tadi harus 12? Karena dia isiannya akan ada 4 motif. 1 double crochet yang tidak kita selesaikan, biasanya sampai di sini kan kita serut lagi 1 kali tuh. Kita stop di sini saja. Yang berikutnya di stitch sesudahnya seperti itu juga tidak kita selesaikan. Lagi DC tidak kita selesaikan. Jadi nampak ada 4 keratan, 1, 2, 3, 4 kita serut bareng. Habiskan. Nah, seperti ini. Jadi 3 DC tok. Lambang ininya, lambang simbolnya 3 DC tok atau 3 DC together. Diikuti dengan 3 rantai. Di stitch sesudahnya sama, kita bikin 3 DC tok. 1, 2, 3. Ada 4 keratan kita serut bareng. Habis. Diikuti dengan 3 rantai lagi. Seperti ini. Diulang sampai ada 4 kali. 1, 2, 3 DC tok. 4 keratan kita habiskan. 3 rantai. Dan ini 3 DC tok yang terakhir. 1, 2, 3. Serut bareng. Tampilan sementara dia akan berbentuk seperti ini. Diikuti dengan 1 rantai.
5 double crochet pola tetap yang tadi. 1 1 2 3 4 5. Sudah. Baris keempat adalah pengulangan dari baris ke-1. Tetapi karena kita sudah mulai ada motif sedikit berbeda dari awalan, perhatikan 3 rantai awal, yang ini pola tetap, langsung diisi saja 4 double crochet berurutan. Sampai di sini 3 rantai. Nah, teman-teman perhatikan ya, ada 4 motif, 4 1 2 3 4. Yang ini kita skip. Kita buat single crochet di sini. Di atas 3 DC top yang kedua. Nah, di sini single crochet. Kemudian 5 rantai, 3 4 5, single crochet di atas DC top yang ketiga. Begini. Ya, teman-teman. Kemudian 3 rantai. Kita skip 3 DC top yang keempat sehingga kita isi pola tetap yang awalan 5 double crochet. 1 2 3 4 5. Bentuknya kan menjadi seperti ini. Baris kelima adalah pengulangan dari baris kedua. 1 2 3 rantai balik pola tetap, silakan diisi 5 DC. Kemudian 3 rantai. Seperti halnya baris kedua tadi. Nah, sekarang yang kita skip adalah 3 CH space yang bagian ini kita isi 12 double crochet di 5 CH space. Jadi yang lubangnya lebih lebar ini kita isi dengan 12 double crochet. 1 2 3 4 3 4 5 6 7 8 9. Jika terasa penuh, digeser ke kanan begini, digeser saja. 9 10 11 12. Nah, 12 double crochet diikuti dengan 3 rantai, 5 double crochet. 1 2 3 4 5. Untuk baris ke-6 adalah pengulangan dari baris ketiga. Begitu seterusnya. Jadi setiap kelipatan 3 baris adalah satu motif utuh, terdiri dari rongga-rongga, kipas, dan motif yang seperti bunga ini.
yang 3 DC top tadi. Baris ke-6 duplikasi dari baris ketiga. 5 double crochet berurutan, 1 rantai, 3 stitches kita isi masing-masing dengan motif tiga DC top seperti ini ya, seperti tadi. Serut bareng 3 rantai, nah seperti ini, 3 rantai, serut bareng. Nah, sudah selesai keempat-empatnya, diikuti dengan 1 rantai pola tetap. Tampilan sementara dia akan kelihatan seperti ini. Tuh, sama ya dengan pola headband saya, dan ini teman-teman, cara yang sama, hitungan yang sama, menetap silakan dilanjutkan sampai seberapa? Sampai barang yang akan di cover itu tertutup. Jadi misalkan ini saya pakai contoh dari headband ya. Nah, tetapi tentunya tidak dibuntu seperti headband saya ya, bentuknya lembaran. Sampai di sini, ini melingkar ke sini. Begini, teman-teman lanjutkan sampai setinggi batas ini sebelum edging. Jadi nanti saya temui teman-teman ketika motifnya sudah cukup tingginya ya. Silakan dilanjutkan motifnya, caranya mudah. Pengulangan dari tiap 3 baris adalah satu motif utuh. Baik teman-teman, nanti saya jumpai lagi ketika sudah tingginya sesuai dengan ukuran yang saya punya ya. Teman, jadi saya sudah membuat 2 keping yang sudah saya edging dengan single crochet sekeliling. Perhatikan teman-teman, usahakan untuk mengakhiri itu jatuhnya di motif yang seperti bunga ini, yang 3 DC together, sehingga nanti kita mudah untuk membuat edging keseluruhannya. Jadi nanti kan ini kita joining antara satu keping dengan kepingan yang lain, seperti itu kita joining, dia jatuhnya itu mudah ya. Itu pertama. Dan yang kedua, ini saya sudah membuat utuh tapi belum saya edging, jadi nanti saya tunjukkan ke teman-teman bagaimana edgingnya. Dan ini dia contoh yang DC-nya. Kalau tadi kan 5 kanan 5 kiri, ini saya hanya 4 kanan dan 4 kiri karena setelah saya ukur ya, saya ukur dia nanti takutnya kelebaran kalau saya samain 5 DC kanan dan kiri. Jadi ini nanti saya letakkan di tengah begitu. Jadi silakan punya teman-teman lebarnya seberapa disesuaikan saja. Sekarang kita masuk pola edging. Jadi ini yang terakhir, usahakan berhenti di motif ini
Cara menghitung berapa jumlah motifnya saya tidak 1, 2, 3 enggak, tapi saya mau menghitungnya lewat kipasnya ini aja. Jadi ini ada 12 kipas ke atas, jumlahnya 12 baris. Jadi ini satu motif, dua motif gitu ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Punya saya 12. Ini saya sisakan sekitar 2 cm buat edging di keseluruhan. Baik, kita masuk ke pola SC sekeliling ya. Kita awali dengan satu rantai, satu SC di tempat yang sama, kemudian tiap sela-sela ini kita isi dengan 2 SC. 1, 2, hanya pojok saja yang isinya 3. Kemudian di sini 2, begini. 2 lagi, nyantol. 2, di sini 2. Jadi tiap satu baris silakan diisi 2 single crochet. Dia akan kelihatan seperti ini. Teman-teman lanjutkan sampai di ujung. Nanti kita ketemu di ujung. Jadi ini jangan lupa dua-dua ya. Maaf nih teman-teman, benangnya pecah-pecah. Nah, sampai sini teman-teman isi 2 juga plus 1 khusus sudut. Jadi yang sudut ini nanti 3. Saya jumpai teman-teman ketika sampai di sini deh. Biar di sininya nggak bingung ya. Sudah saya selesaikan satu sisi panjang. Kita awali tadi dari sini ya, isi 3. Dan ini yang terakhir kita isi 3 juga teman-teman. Untuk di sudut 1, 2, 3 supaya tidak mengkerut. Baru kemudian setiap satu stitchnya ini 1, 2, 3. Nah, perhatikan bagian yang ini kita isi 2 saja, 2. Yang ini 4, 1, 2, 3, 4. Dan ini juga 2 lagi, 1, 2. Nah, ini setiap satu DC kita isi 1 SC, jadi ada 4 ya. 1, 2, 3, 4. Baru kemudian di sudut sini kita isi 3. 1, 1 ekor benang kita timpa, 2, 3. Ntar ekor benangnya teman-teman ya, kalau bisa diikutkan 3. Nah, begini. Nanti ini dirapikan terakhir 3, kemudian mulai lagi isian masing-masing 2 SC. Tuh, di sini 2, 2, seterusnya. Teman-teman lakukan sekeliling ini nanti sambil dibeginikan tuh, biar lurus ya. Teman-teman lakukan sekeliling, intinya hanya di sudut saja yang isinya 3, selebihnya 2, dan di sini pastikan yang berlubang ini 8. 4, 2, 2. Yang di sini 4, 4. Kalau seperti saya, kalau 5 ya ininya 5, 5. Ya. Nah, ini sudah 3 sisi yang saya selesaikan. Jangan lupa di sini ketemu sudut lagi, kita isi dengan 3 single crochet. Dan bagian DC ini 1,
satu, masing-masing 1 DC 1 SC seperti ini. Nah, teman-teman akan jumpa di sini ya, yang satu CH space kita isi 1. Kalau di sela-sela antara motif ini dan ini, yang 3 DC together, kita isi 2 SC, di sini pun 2 SC. Di sini 2 SC juga. Dan di sini 1 CH space-nya 1. Sama seperti yang di sebelah sini tadi ada 8. Jadi di sini 2, 4, 2. Sini pun sama. 1, 2, 2, 2, 7 ya. Di sininya 1. Kemudian baru di setiap 1 double crochet kita isi 1 single crochet. Slip stitch di 1 rantai awal tadi di sini. 1 rantai pengunci. Teman-teman boleh potong benang dulu biar tidak bingung. Nanti kita ini langsung joining. Kita satukan dengan lembaran yang sebelumnya sudah kita buat. Teman-teman, ini punya saya, tidak saya potong benang, tapi mau langsung joining satu keping ke satu keping yang lain. Kalau teman-teman misalkan panelnya ini mau beda-beda warna, terserah ya, divariasikan saja. Jadi terakhir ada loop terakhir di sini. Kita tahan, hakpen kita masukkan. Kita ambil, perhatikan, ini kan ada nampak 2 tulang ini, kita ambil yang bawah. Kita ambil yang bawah, begini, yang bawah ya. Kemudian sudut harus ketemu sudut. Nah, sudutnya ini kita ketemukan dengan yang bawah juga. Bisa dipahami ya teman-teman. Kalau teman-teman ada cara joining yang lain, mau dipakai silahkan. Kemudian kita keluarkan semua. Slip stitch. Lagi, ini bagian yang bawah. Kita ketemukan sama yang bawah. Begini. Keluarkan semua. Kemudian berikutnya dengan cara yang sama, lagi kita lihat hasilnya. Nah, hasilnya kira-kira seperti ini teman-teman. Cara seperti ini silakan teman-teman lanjutkan sampai habis. Nanti ujung nih ketemu ujung ya. Nanti saya jumpai ketika kita sudah selesai ini. Langkah selanjutnya seperti apa? Teman, sudah selesai ya. 2 panel bersambung menyatu dengan joining ala saya tadi. Seperti ini hasilnya. Jadi ini memang nampak ada seperti slip stitch yang mencuat keluar. Motifnya seperti ada garisnya.
Sampai di sini teman-teman silakan potong benang. Jangan lupa satu rantai pengunci dan potong benang. Dengan cara yang sama, silakan panel satunya juga teman-teman joining. Dengan cara yang sama persis seperti itu tadi, dan harus berjodoh. Jadi kalau sudut ketemu sudut, nanti insya Allah dia nggak selisih gitu ya. Pas lubangnya. Baik teman-teman, selamat melanjutkan. Nanti saya temui ketika semua panel sudah menyatu. Nah, ini dia hasilnya, sudah 3 panel menyatu, baru 1 lembar. Kita potong benang dulu, 1 rantai pengunci, potong benang, dan tahap berikutnya kita akan menyatukan antara dua sisi begini ya. Jadi kita lipat jadi 2, kita satukan bagian ini dan satu sisinya juga seperti ini. Nah, kita satukan, coba kita cek dengan pouch yang mau di cover. Jadi ini nanti ada pola pinggiran untuk bagian atasnya teman-teman ya, kira-kira seperti ini. Nah, sekarang kita satukan sisi kanan dan kiri, sini, ini, dan ini. Teman-teman, cara untuk joining sisi kanan dan kiri sama ya caranya dengan ini. Saya sudah menyelesaikan satu. Nah, teman-teman selesaikan sendiri, caranya sama. Nanti saya jumpai ketika kita mau mulai edging di bagian atas ini. Di kedua sisi kanan dan kiri kita selesaikan. Tampilannya kira-kira seperti ini. Kita buat untuk pola bagian atas, edging bagian atas, kita buat slip knot. Kita ambil, bentar ya, saya akan pilih bagian dari belakang ini menghadap ke bawah ini, saya pakai buat belakang ya, yang ini depan. Saya akan kerjakan bagian belakang dulu. Di sini. Nah, di sini kita buat satu SC, satu rantai, kemudian di setiap lubang, di setiap stitchnya ini, yang tadi SC kita buat DC. Nah, gini. Jadi setiap satu single crochet sekarang kita isi dengan satu double crochet. Kira-kira hasilnya seperti ini. Teman-teman lanjutkan sekeliling. Nanti mau slip stitch saya jumpai teman-teman. Sudah satu baris untuk bagian edging kita selesaikan. Di sini saya tadi sudah slip stitch. Jadi tiap satu sambungan ini satu DC ya teman-teman. Anggaplah ini satu SC, jadi kemudian kita tambahkan satu DC. Ini di sini juga satu DC. Dan untuk berapa jumlah edging bagian atas ini tergantung sisa dari
barang yang akan kita cover. Di sini kalau dua nampaknya masih kurang, jadi saya mungkin akan bikin 3 baris. Nanti kita lihat hasil setelah 3 baris ya. Dan ini sudah berbentuk seperti ini. Ketimbang tadi yang seperti ini kan akan lebih cantik yang sekarang kita cover dengan rajutan. Jadi teman-teman silakan lanjutkan untuk baris DC berikutnya. Nanti saya jumpai teman-teman ketika bagian atas sudah selesai. Kita akan finishing ya. Ini teman-teman sudah saya paskan, kira-kira tambah 3 dulu, nanti masih tambah 1 ternyata. Jadi sekarang untuk punya saya mau SC sekeliling 1 kali, baru kemudian pola terakhir ya. Jadi tampilan sementaranya seperti ini sudah kelihatan lebih cantik tentunya. SC keliling sudah kita selesaikan 1 kali. Kemudian untuk punya saya ini opsional ya teman-teman, kalau teman-teman mau SC saja atau pakai DC-DC seperti punya saya nggak apa-apa. Untuk yang terakhir saya memakai pola seperti ini 2 rantai, kemudian di lubang yang sama buat 2 DC, kemudian skip 2, 1, 2 SC di sini 2 rantai. Kita buat picot tapi 2 rantai, biasanya kan 3 rantai. Ambil 2 tulang SC, di lubang sebelahnya SC. Jadi picot ini 1 lubang saja pakainya. Lagi balik ke motif yang ini, 2 rantai, di lubang yang sama kita isi 2 DC, skip 2, 1, 2, di sini SC, 2 rantai lagi, ambil 2 tulang SC, SC lagi, jadi bentuknya begini, lagi 2 rantai, 2 DC, skip 2, 1, 2 SC, 2 rantai, ambil 2 tulang SC, di lubang sebelahnya SC, lagi 2 DC, skip 2, 1, 2 SC. Nah, bentuknya dia menjadi seperti ini. Lagi 1 kali lagi di 2 tulang SC, sebelahnya SC, lagi 2 rantai, 2 DC di lubang yang sama, skip 2, 1, 2 SC. Nah, pola ini silakan teman-teman lanjutkan sekeliling. Ini pola terakhir untuk covering kita hari ini. Teman-teman ada yang nungguin, digeser dia tetap balik lagi. Jadi ini sudah saya selesaikan sekeliling teman-teman. Hasilnya kira-kira seperti ini. Tuh, lebih cantik ya. Teman-teman bisa kunci dengan 1 rantai dan potong benang. Tahap selanjutnya bisa pasang brand kita, jatuhnya pas di tengah-tengah ya. Silakan dijahit. Saya kira tidak perlu tutorial untuk menjahitnya, dan nanti tinggal menjahitkan ke barang yang mau kita cover gitu ya teman-teman. Nanti ketemu lagi di hasil akhir.
Saya sudah covering kita hari ini dan ini muat cukup banyak. Saya masukkan dompet saya yang lumayan jumbo, ini dompetnya. Juga ponselnya saya masukkan, mungkin kita bawa krim begitu. Dan cantik juga hasilnya. Untuk mengingat tadi awalnya yang sedemikian, sudah cukup parah kondisinya. Nah, teman-teman, dengan demikian selesai sudah tutorial saya hari ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa bagi teman-teman yang belum subscribe, silakan di subscribe, like, komen, dan juga share-nya jika nanti sudah saya setel untuk publik. Dan ini satu set dengan headband saya, cantik banget. Wassalamualaikum, sampai ketemu di tutorial saya yang lain ya.